Selanjutnya, saya akan undang tamu kita, dan saya rasa Anda sudah tidak sabar menunggunya, akan mendengarkan langsung dari Pak Tengsu. Saya persilakan Pak Tengsu. Sudah siap ya? Mas Iwan, bisa dibantu? Pak Tengsu? Unmute dulu Pak, mic-nya. Itu masih di mute. Ya udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya ya? Dengar Pak, dengar. Oke, alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya merasa sangat tersanjung ya, bertemu dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang spirit untuk memajukan diri sebagai pendidik di depan para siswanya itu selalu ditumbuhkan. Tidak kenal lelah, tidak kenal letih, ya, terus berjuang, termasuk dalam hal literasi ini. Pada pagi hari ini saya diundang secara khusus oleh media guru ini ya, untuk berbicara tentang Mendikgrab. Nah, sebelumnya memang perlu saya jelaskan ya bahwa cerpen 3 paragraf ini sebetulnya sudah saya tulis sejak tahun 80-an ketika saya masih menjadi mahasiswa. Tetapi pada waktu itu susah cari follower ya, susah cari pengikut karena memang media sosial tidak seperti sekarang ini. Lalu pada tahun 2014 ketika saya mengajar di Korea, banyak waktu luang, saya teringat lagi cerpen 3 paragraf ini. Lalu saya gulirkan melalui Facebook dan ternyata tanggapannya luar biasa. Akhirnya saya membuat grup penulis Mendikgrab dan anggotanya cukup banyak dan karyanya juga luar biasa. Sehingga kalau hari ini saya mendengar para Bapak Ibu guru juga tertarik menulis Mendikgrab, tentu ini terobosan yang saya sangat terharu dan bangga. Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi saya dengan ini ya, tentang belajar menulis Mendikgrab. Nah, topik kita pada pagi hari ini, bagaimanakah formula Mendikgrab, bagaimanakah paragraf dalam Mendikgrab, bagaimanakah kalimat langsung dalam Mendikgrab, lalu bahwa Mendikgrab itu bukan sekadar memindahkan fakta ke dalam tulisan, apa saja elemen Mendikgrab, dan apa sih manfaat Mendikgrab dalam pengajaran. Jadi ini topik sebetulnya yang tidak cukup saya berikan dalam tempo singkat. Jika nanti kita akan diskusi apabila ada bagian-bagian yang memang perlu dipertajam dalam diskusi. Baik, Bapak Ibu, sebetulnya ya, Mendikgrab ini kalau kita bicara dalam ranah karya sastra bukan sesuatu yang baru. Ya. Kalau kita bicara short story atau cerita pendek, kita itu mengenal yang namanya short story. Cerita pendek yang pendek. Jadi ada long short story, ada short story, ada cerita pendek yang panjang sampai beberapa kali saya menerjemahkan cerita pendek Korea itu rata-rata 30 halaman. Jadi 30 halaman cerita pendek. Jadi long short story. Tetapi di balik itu ada juga cerita pendek yang pendek. Nah, istilahnya sangat banyak. Ya. Ada flash fiction, ada cerita sekilas, ada cerita mini, ada flash story. Itu adalah bagian dari jenis short story ini. Hanya saya melihat flash fiction
itu kadang-kadang sangat panjang, sehingga flashnya tidak kelihatan. Cerita sekilas kadang-kadang juga masih panjang. Cerita mini, dikatakan mini, seringkali saya juga melihat masih panjang juga. Lalu ada juga cerita 140 huruf, seperti dalam Twitter itu. Ceritanya hanya 140 karakter, 140 huruf saja. Kalau 140 huruf, tentu saja elemen-elemen cerita itu tidak bisa masuk. Tokoh, alur, konflik, setting, itu tidak akan kelihatan di situ. Maka saya memilih format pentigram. Cerpen 3 paragraf itu asli saya temukan ya. Tetapi sebagai bagian dari short story itu bukan hal yang baru. Yang baru dari saya hanyalah cerita itu 3 paragraf. Itu yang baru dari saya. Jadi itu. Nah, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita perhatikan pada saat kita menulis pentigram? Yang pertama-tama kita harus fokus pada persoalan yang dihadapi seorang tokoh atau tema yang diangkat. Artinya begini, karena pentigram itu ruangnya hanya 3 paragraf, jangan banyak menghadirkan tokoh sentral di situ. Ya, kalau tokohnya sangat banyak, ya nggak mampu ruang hanya 3 paragraf itu. Maka kita harus fokus pada 1 tokoh saja. Ya, 1 tokoh. Dan tema apa yang akan kita gulirkan di situ. Lalu elemen-elemen narasi itu walaupun hanya 3 paragraf harus hadir. Tokohnya ada, alurnya ada, konfliknya ada, latarnya ada. Itu dihadirkan secara bersama-sama, secara padu untuk berkelindan. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu. Karena 3 paragraf, maka jangan sampai terjadi dalam paragraf itu ada dialog, percakapan. Ya. Saya mengatakan cukup 1 kalimat langsung saja dalam setiap paragraf. Kalau terpaksa ada percakapan, hanya boleh 1 kalimat langsung. Yang lain diubah dalam bentuk narasi atau deskripsi. Nah, itu nanti saya berikan contoh ya. Jadi jangan banyak dialog, lucu nanti kalau banyak dialog. Saut-sautan dalam paragraf itu kan nulisnya susah juga. Gitu. Jadi cukup 1 kalimat langsung. Lalu yang paling menjadi kata kunci juga, pada paragraf ketiga hendaknya muncul kejutan, ketak terdugaan, sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Justru daya tarik pentigram itu terletak pada daya kejut yang terjadi pada akhir paragraf. Nah, jadi itu. Lalu ada yang bertanya juga, panjangnya paragraf itu berapa meter itu ya? Panjang paragraf, berapa kalimat? Ya. Tidak ada batasan, tetapi saya katakan pentigram Pak Tengsu, suaranya putus-putus, Pak. Kalau halo, udah. Dengar lagi udah. Jadi panjang paragraf itu hendaknya maksimal 210 kata. Ini sudah saya ukur ya. 210 kata itu akan menjadi hanya 1 halaman A5. 1 halaman kertas A5 itu. Jadi kalau kita bikin buku ukuran A5, maka 210 kata itu bagus sekali.
Jangan sampai kalau kita cetak itu berlanjut pada halaman berikutnya, menjadi tidak menarik. Jadi maka kalau Bapak Ibu nanti menulis, harus berjuang untuk hanya maksimal 210 kata. Kurang dari itu bagus, tapi lebih itu akan membuat tidak padat, tidak seksi lah pentigraf kita. Jadi itu. Lalu nah, ini akan saya berikan contoh ya. Pentigraf yang ditulis oleh seorang dokter, Dr. Dede Supantin ini dokter saraf ya, wakil dekan Fakultas Kedokteran Maranatha Bandung. Tulisannya sangat bagus ya. Ini bisa dibaca tidak ini? Bisa. Ya. Kalau di tempat saya tertutup gambar-gambar. Jadi susah ini saya bacanya ya. Bentar. Susah. Atau ada yang mau membantu membaca ya? Bisa nggak? Saya bantu bacakan, Pak. Ya, silakan. Janji. Lelaki itu membuka kancing bajunya berurutan dari bawah ke atas. Masih seperti dulu. Hanya saja kali ini ia melakukannya dengan gerakan sangat lambat. Mungkin karena sebagian rambutnya telah memutih dan tatapannya tidak setajam dulu. Namun ketika ia memandangku, aku menghindar, tidak siap menjawab permintaan maaf yang terlukis pada sinar matanya. Maaf adalah kata yang mudah diungkapkan bila ia sedang terdesak. Kini aku memilih diam. 10 tahun tidak berjumpa dengannya membuatku lupa sampai tahap mana sudah kumaafkan dia. Dan aku tak mau memikirkannya. Lia, bisiknya lirih. Suara itu pernah mengisi hari-hariku sepenuhnya, namun sekaligus membuat hidupku porak-poranda. Suara yang kini terdengar memohon membuat hatiku bergetar. Kubantu ia menyibakkan kemejanya dan tampaklah perutnya yang tegang penuh memar kebiruan. Siapa yang melakukannya? Dengan berbisik ia sebutkan anak tirinya. Aku sudah melihat hasil USG yang dilaporkan dokter. Jaga tadi tampaknya terdapat luka dalam dan harus segera dioperasi. Rasanya perih ketika aku katakan aku harus berbicara dengan keluarganya. Aku menelan ludah, membendung air mataku. Terbayang olehku wajah perempuan yang telah merebutnya dari anak-anakku, dariku. Dan ia menangis ketika aku berbisik bahwa aku akan ada di sisinya sampai ia bangun dari operasi dan sembuh. Aku berjanji sebagai dokter bedahnya. Iya. Ya. Jadi walaupun hanya 3 paragraf, itu Bu Dr. Dede Supantin ini kebetulan dia dokter sehingga dia bisa melukiskan peristiwa apa yang terjadi di dalam pertemuan dokter dan pasiennya itu. Nah, Bapak Ibu, karya sastra termasuk fiksi, termasuk pentigraf, itu mau tak mau tetap berangkat dari pengalaman, dari fakta. Tapi fakta yang telah diolah. Jadi sastra itu bukan berangkat dari daya khayal ya. Apa yang Anda tulis itu adalah pengalaman Anda, tetapi dalam format sastra. Sehingga logika dalam karya sastra pun harus dapat berterima kalau dibandingkan dengan logika dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa melihat cerpen ini ya, bercerita tentang seorang dokter yang harus merawat laki-laki yang terluka karena dipukuli anaknya sendiri. Nah, kejutannya apa? Bahwa laki-laki itu ternyata adalah mantan suaminya yang pergi dengan perempuan lain, gitu kan. Nah, jadi
Hanya dengan 3 paragraf kita bisa bercerita begitu luar biasa. Ini yang harus kita kerjakan pada saat menulis ya itu. Lalu nah ini yang saya contohkan tadi. Ya. Saya pikir kita sudah tahu bahwa kalimat langsung itu cukup 1. Nanti bisa Bapak Ibu bandingkan. Nanti ini bisa ini YouTube ini bisa video ini bisa di-copy kok ini ya. Jadi bisa dibandingkan antara bagian 2 kalimat langsung dan saya ubah menjadi 1 kalimat langsung saja. Di sini pada graf kedua ada kata-kata, maaf aku terlambat Bram, kata Bram. Oh tidak apa-apa, aku mengerti hujan deras. Ini nggak boleh terjadi dalam pentigraf, dalam paragraf pentigraf, karena agak ruwet juga. Maka harus diubah. Seperti yang saya ubah di bagian ini. Maaf aku terlambat Bram, Bram tidak mempermasalahkannya. Sebab hujan memang jauh begitu deras. Nah, jadi ungkapan yang semula berbentuk kalimat langsung kita ubah dalam bentuk narasi saja. Kalimat langsungnya cukup 1. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai melihat karya-karya Bapak Ibu selama ini bagaimana. Karena saya melihat ada kecenderungan. Banyak penulis baru yang suka sekali omong-omongan gitu ya. Suka sekali dialog gitu ya. Nah, dalam pentigram nggak bisa. Cukup 1 kalimat langsung, lalu yang lain diubah dalam bentuk narasi. Nah, jadi kalimat langsung tidak diharamkan, tetapi jangan banyak-banyak, maksimal 1. Baik, saya percepat saja. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa sastra, karya sastra, termasuk pentigraf di dalamnya, tugas penulis bukan memindahkan realitas sehari-hari ke dalam teks, tetapi mengolah dan mengangkat realitas tersebut menjadi realitas baru. Misalnya Bapak Ibu melihat gambar ini ya. Ini kan gambar seorang nenek yang tinggal di sebuah gubuk tua. Ya. Ini mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menulis sebuah karya dari gambar ini. Nah, sekarang persoalannya apakah akan menjadi sastra atau bukan sastra? Menjadi pentigraf atau bukan pentigraf? Peristiwa seperti ini. Saya ambil contoh. Ya, misalnya ini. Ada tulisan, nenek sebatang kara. Di pinggir sebuah sungai yang airnya mengalir deras, berdirilah sebuah gubuk yang sangat memprihatinkan. Atapnya terbuat dari seng, terlihat bocor di sana-sini. Andaikan sungai itu meluap, gubuk itu pasti ikut hanyut diseret air. Siapa penghuni gubuk itu? Dia adalah seorang nenek tua yang tinggal sebatang kara. Orang-orang tak mengenal nenek tua itu. Mereka juga tidak tahu siapa keluarga nenek tua itu. Mungkin saja dia tidak memiliki suami, apalagi anak. Setiap hari nenek tua itu bekerja memungut barang-barang bekas di bukit sampah yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Sungguh menyedihkan kehidupan nenek malang itu. Nah, kalau gambar tadi hanya melahirkan karya seperti ini, itu baru sekadar memindahkan fakta ke dalam teks. Apa yang Anda tulis sama dengan apa yang Anda lihat. Itu tidak boleh dalam karya sastra. Ya. Hendaknya peristiwa itu menjadi inspirasi untuk membuat teks lain yang tidak sekadar mendeskripsikan ulang apa yang Anda lihat. Nah, coba ini. Nah, ini sama, bahannya sama.
Hujan 3 hari. Aku masih kuat bekerja, kata nenek tua itu kepada Yeni, petugas dinas sosial yang berusaha membujuknya untuk pindah ke tempat penampungan yang lebih baik. Kedua perempuan itu sama-sama memandang gubuk di bantaran sungai tersebut, tentu dengan pikiran yang saling berbeda. Hujan turun sudah 3 hari ini. Air sungai pun sudah mencapai bibir. Gubuk beratap seng yang bolong di sana sini tak mampu bertahan dari gempuran air. Matras bekas yang tak lagi berbentuk basah. Bahkan lantai tanah itu pun becek oleh genangan. Hujan makin deras, Ibu. Ibu ikut kami saja. Bujuk Yeni sambil mengusap wajahnya yang basah oleh lelehan hujan. Nenek tua itu bersekukuh. Dia malah meringkuk di matras yang basah. Dalam batinnya terbentang kalimat, ini rumahku, tak akan aku tinggalkan apapun yang terjadi. Yeni melirik petugas dinas sosial lainnya. Ada 4 laki-laki bersamanya. Keempat lelaki itu merangsek ke dalam berusaha membopong sang nenek. Nenek itu pun meronta. Setua itu tubuhnya terlihat perkasa. Tak mudah membetotnya dari matras lapuk itu. Hujan turun sangat lebat. Suara gemuruh terdengar dari hulu. Dalam hitungan detik air sungai itu meluap coklat dan ya 4 lelaki itu dan keras. Ini terkejut. 4 lelaki itu berusaha memegang dan menyeret nenek itu sekuat tenaga melawan terjangan air. Nenek itu lengket dengan matrasnya, tak mudah. Pegangan itu pun terlepas. Hanya dalam satu tarikan napas, gubuk itu tersapu banjir. Berantakan jadi serpian-serpian papan dan seng. Sebuah matras tua tampak timbul tenggelam. Entah nenek tua itu di mana. Yeni dan 4 kawannya melongo di atas mobil dinas sosial. Dia menangis. Aku telah gagal hari ini. Hujan tidak makin reda. Nah, itu. Jadi, Ibu, Bapak bisa saja mengambil pengalaman sehari-hari. Ya. Memang itu bahan karya sastra. Memang itu bahan pentigraf. Tetapi apa yang Bapak Ibu lihat itu jangan lalu dipindahkan saja. Saya khawatir nanti pentigraf itu menjadi media curhat. Ini bukan cerita, ini curhat. Banyak yang curhat lewat puisi, lewat cerpen 3 paragraf, ya. Tidak bisa mengubah menjadi pengalaman baru, tidak bisa mengubah menjadi realitas baru yang berbeda dengan realitas yang dilihat. Jadi harus berubah. Nenek tua tadi tetap ada, tapi sudah kita ubah karena daya kreasi, daya cipta kita. Nah itu. Lalu berikutnya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa elemen pentigraf itu ada tema, alur, tokoh, latar. Ini harus ada Bapak Ibu dalam sebuah cerita. Apa yang akan dibahas, apa yang akan ditulis, alurnya bagaimana, konfliknya bagaimana, tokohnya siapa, latarnya bagaimana, itu agaknya muncul. Tapi seperti contoh tadi, contoh cerpen nenek dan janji Dr. Dede Supantini tadi, unsur-unsur itu berkelindan jadi satu, tidak satu-satu dibedakan begitu. Jadi banjir menggambarkan konflik, nenek tua dengan matrasnya itu juga setting sekaligus bagaimanakah sikap nenek tua itu. Nah, itu sudah menjadi satu. Nah ini perlu terus belajar. Ya. Nah, Bapak Ibu, tokoh itu dalam cerita itu penting ya. Tokoh itu dalam cerita berfungsi sebagai motor penggerak alur. Motor penggerak alur. Yang menggerakkan alur itu tokoh, bukan penulisnya. Ya. Misalnya Siti Nurbaya. Mara Rusli nulis novel Siti Nurbaya.
andai kan tidak ada Siti Nurbahayanya, ya, tidak ada Samsul Bahrinya, cerita itu nggak pernah ada. Walaupun ada penulisnya ya, tapi dia nggak punya tokoh, nggak bergerak alurnya. Yang menggerakkan alur itu siapa? Tokohnya, bukan kehendak pengarangnya. Ya. Jadi itu. Jadi tokoh itu penting, menjadi motor penggerak alur. Tanpa tokoh nggak ada cerita. Tanpa tokoh tidak ada alur, tidak ada kisah. Nah, tokoh itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa alam, bisa benda. Gitu. Misalnya ini, judulnya apa ini? Cangkir ya. Karangan Emi. Emi ini seorang sekretaris perusahaan di Kota Bogor ya. Jadi anggota Pentigrad ini banyak, macam-macam. Ya. Ini. Anda bisa lihat, dia selalu memilihmu untuk menemaninya menikmati angin sore. Apa rahasiamu sih? Tanya Cangkir, handuk warna krem berpola bunga keemasan. Hidungnya mencuat mendekatiku yang sedang dituangi teh aroma melati kesukaan tuanku. Jadi ini tokohnya Cangkir Hankuk berbicara pada cangkir yang lain. Kan gitu. Jadi bisa begitu. Ini aku pun tak tahu, tak ingin aku tahu juga. Dia hanya mampu menikmati aroma teh dan meraba tubuhku, selebihnya hanya tegukan dan semilir angin. Ku jelaskan tanpa ambil pusing. Nah, ini cangkir yang satu menjelaskan kepada Hankuk warna krem tadi. Aku tahu tuanku sering meraba pinggiranku yang retak. Nah, ini Anda bisa lihat, ternyata cangkir yang satu tadi adalah cangkir yang pinggirannya retak. Ya, yang satu cangkir Hankuk warna krem, yang satunya retak pinggirannya. Dan sedikit pecahannya merusak dua retina matanya saat dia melindungi ibunya dari pukulan mabuk sang ayah. Saat itu ibunya sedang minum teh sambil menikmati. Nah, jadi itu. Jadi bisa Anda lihat kejutannya. Mengapa laki-laki itu suka dengan cangkir yang pecah pinggirannya itu? Karena cangkir ini memberikan kenangan sedih. Karena pecahnya merusak retina ibunya, retina mata ibunya ketika bapaknya mabuk. Nah, ini kejutan pada akhir cerita. Jadi seperti itu pola Pentigrad. Tokohnya bisa binatang, bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa benda, terserah, bebas saja. Jadi itu. Sehingga tidak harus manusia, ya, tidak harus manusia. Apalagi untuk pembelajaran di kelas SMP, SMA, ini kan nanti berguna juga bukan hanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Pembelajaran agama, budi pekerti, bisa menggunakan cerita-cerita seperti ini. Ya. Fisika juga bisa, matematika juga bisa, dan sebagainya bisa ini dipakai. Ya. Lalu, nah, konflik. Cerita itu harus ada konfliknya. Jadi kalau begini ya, Anda bikin cerita, si A mencintai si B juga mencintai si A. Kedua orang tua mereka setuju, mereka hidup menikah lalu hidup bahagia punya anak. Itu bukan cerita itu, karena nggak ada potensi konfliknya. Jadi kalau si A mencintai si B ternyata kakinya hilang semuanya, orang tuanya nggak setuju, ya ini menjadi menarik. Ada potensi konflik. Ya. Jadi harus ada potensi konflik. Kalau tidak menarik. Bapak Ibu nonton drama, nonton konflik, nonton film, nonton konflik, baca novel, baca konflik, baca cerpen, baca konflik. Ya, cerita tentang cangkir tadi konfliknya apa? Cerita tentang nenek tua tadi konfliknya apa? Cerita tentang dokter tadi konfliknya apa? Semua ada konfliknya. Jadi, entah itu manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, manusia dengan budaya. Itu konflik-konflik semacam itu harus dibangun. Jadi guru itu penuh konflik loh. Bayangkan, memukul anak nggak boleh, tapi nggak dipukul anak kurang ajar. Kan bisa ditulis itu.
Ya, menjadi cerita ya, cerita. Bagaimanakah ketika guru mengalami internal konflik dalam batinnya ketika bertemu dengan seorang anak yang selalu bikin keributan di bangku paling belakang. Ya. Jadi atau ketika tiba-tiba Anda harus meluluskan seorang anak dari seorang pria yang dulu pernah menjadi kekasih Anda, tapi tiba-tiba dia meninggalkan begitu saja. Loh, guru juga punya konflik-konflik tentang cinta, masa lalu, dan sebagainya. Saya pikir guru kan juga manusia kan, kan menarik untuk ditulis. Ya. Baik, nah, saya kira itu dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan diskusi kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Dan saya ini bukan hanya bikin cerpen 3 paragraf, tapi juga mengembangkan cerita 3 kalimat. Walaupun 3 kalimat tetap harus ada tokoh, alur, konflik dan sebagainya. Lalu yang terakhir saya juga bikin puisi 3 bait ya. Dan saya pikir ini sangat penting dan nanti kalau kita bicara tentang mengapa pentigraf. Nah, pentigraf ini untuk dunia sekarang sangat efektif. Karena apa? Karena kadang-kadang kita nggak punya waktu ya, untuk menulis dan untuk membaca. Menulis itu memerlukan waktu panjang. Dengan pentigraf banyak ibu-ibu bisa nulis sambil masak nasi goreng, bisa nulis sambil goreng tempe, bisa. Antri BPJS juga bisa. Jadi dalam pokoknya dia pegang smartphone-nya, dia bisa nulis itu. Efektifnya di situ. Jadi, nah bagi pembelajaran di kelas juga sangat luar biasa karena bagaimanakah kita mengenalkan unsur fiksi, alur tokoh dan sebagainya kepada siswa, tapi cukup dengan menggunakan 3 paragraf ini. Dan siswa akan sangat mudah, ya, sangat menikmati pola penulisan yang pendek ini sebelum mengenal yang panjang. Jadi sebelum mencintai yang panjang-panjang, kita kenal dulu yang pendek-pendek. Kalau pendek sudah dikuasai, insya Allah bikin cerita panjang, novel, itu bisa. Jadi itu. Ya baiklah, nanti kita lanjutkan pada diskusi berikutnya. Terima kasih Pak Muhammad Iksan. Saya kembalikan kepada Bapak ya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Tengsu. Wah, luar biasa ini. Teman-teman kita semua di sini belajar langsung dari penemu pentigraf dan ini ilmunya daging semua nih Pak. Luar biasa.